Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sobran Mudofar dari kelompok 7. Sekarang saya akan membuat sebuah jaringan yang terdiri dari 2 PC, 1 switch, dan 2 server untuk mengkonfigurasi DNS server dan DHCP server. Oke, yang pertama kita butuhkan sebuah PC 2, lalu 1 switch, lalu kita hubungkan dengan server, lalu kita sambungkan dengan kabel strike. Nah, setelah semuanya dihubungkan, pertama kita setting IP PC yang dari pertama ini kita konfigurasi dengan menggunakan IP 172.17.7.20 tab sampai kemasnya akan terisi sendiri. Lalu gateway ini kita kasih 172.17.7.1 dan DNS servernya kita kasihkan 17.7.7.5. ini akan nanti DNS ini akan terhubung ke DNS server yang pertama. Oke, sudah. Lalu kita setting di PC yang berikutnya. Setting ini mengisikan IP yang sama tapi belakangnya berbeda. Kita isikan paling belakangnya 21. Kenapa tidak boleh sama? Karena kalau sama nanti IP-nya akan berebutan, makanya kita dibuat beda. Ini kita isikan gateway-nya 17.1.17.2.17.7. Setelah kedua PC disetting, sekarang kita akan menyeting server yang pertama. Nanti sini kita pilih menu service dan semua service yang ada di sini kecuali DNS di off kan, karena kita hanya butuh DNS server. Nah, DNS-nya nanti kita on-kan. Ini off-kan. Ini off-kan, karena kita tidak butuh. Ini off-kan juga. Lalu kita setting pertama yang DNS. Nah, di sini adalah untuk domain. Kita berikan nama untuk nanti domainnya dengan nama kelompok 7.com dan tipenya report. Lalu kita addressnya nanti samain dengan yang di setiap PC klien. Nah, tadi di PC klien adalah 172.17.7.5. Nah, setelah semuanya terisi, kita tinggal klik add. Nah, nanti dia akan muncul di tabel ini. Lalu pertama kita konfigurasi prosedur-nya. Nah, kita isikan 172.17.7. Maafnya kita coba setelah selesai kita close, lalu kita
lagi untuk mengenai display memori. Ini adalah dengan nama DNS server. Oke, dan kita akan gateway-nya itu kita disamain 1.7.1.7. Setelah selesai, kita melakukan konfigurasi untuk sebuah tipe yang bertipe SOA di DNS-nya. Kenapa kita butuh namanya, kita samain aja. Kenapa kita butuh tipe SOA? Karena SOA itu adalah awalnya dari suatu file join dan melakukan penyimpanan parameter yang akan mempengaruhi pada join tersebut. Oke. Kita pilih SOA. Nah, di sini ada primary server name. Primary name adalah untuk hostname yang bertanggung jawab untuk domainnya. Kita namanya DNS 1.7.com. TTL-nya kita isikan 3.600, mailbox-nya kita isikan admin.untuk7.com. Lalu kita isikan ini 3.600. Lalu expired tadinya kita isikan 800. Nah, setelah selesai kita tekan. Nah, lalu kita sekarang yang dibutuhkan satu lagi adalah untuk nanti terhubung ke si server yang kedua, karena kita butuh DHCP. Nah, DHCP kita kembalikan ke tipe report. Nah, dari report ini kita namakan www.kelompok7.com. Namun di report ini kita IP-nya berbeda, karena untuk IP address-nya ini sudah digunakan oleh server yang utama. Nah, di sini kita butuh untuk IP yang berbeda belakangnya untuk nanti terhubung ke server yang kedua, karena di server yang kedua kita butuh IP yang menjalankan si DHCP server. Sekarang kita isikan 6. Nah, setelah IP-nya berbeda, kita add aja. Nah, sekarang kita sudah ada punya suatu DNS, ada bertipe SOA untuk file join yang pertamanya. Lalu kita buka, kita juga punya DHCP-nya. Nah, setelah selesai kita konfigurasi ya server yang kedua. Nah, di server yang kedua ini karena kita butuh DHCP, pertama kita ganti dulu servisnya. Nah, di servis ini yang dibutuh di server yang kedua ini, untuk dibunuh servisnya kita butuh ininya HTTP-nya, tapi HTTP-nya di off saja. Lalu DHCP-nya juga off. Setelah off, saya butuh DHCP pinnya juga kita off-kan.
kita offline dulu semua. Setelah sudah di-off-kan, kita config passager-nya. Kita butuh untuk terhubung ke dibutuhkan untuk terhubung ke server yang satunya lagi. Setelah selesai, kita pindahkan session. Kita cek terus dahulu apakah masih ada yang menarik. Nah, kalau udah, kita akan close saja karena sudah di setting. Nah, sekarang kita coba lakukan pengetesan ping dari PC. Kita coba ketik ping, pertama kita pilih servernya terlebih dahulu. Oke, ternyata sudah terhubung. Lalu kita coba ping ke server dengan nama domain. Tadi nama domainnya itu adalah, coba kita tes dengan Oke, ternyata sudah berhasil. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk membuat DNS dan DHCP server. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan mohon maaf juga bila ada yang salah dari kata-katanya atau salah dari cara-caranya. Mohon dimaafkan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.